Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan baik? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pertemuan kita terakhir ya, KBM terakhir. Di sini Ustadz ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan satu materi yang ini nanti akan menjadi ujian praktik. Ya, ujian praktik bahasa Indonesia, ujian akhir ya. Materinya tentang pidato. Kita sudah pernah belajar tentang pidato di kuartal sebelumnya ya. Kali ini kita belajar lagi untuk mengingatkan kembali materi yang telah lalu. Kemudian nanti kalian akan membuat rekaman pidato. Ya. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah kegiatan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata secara lisan di depan orang banyak. Ya, jadi pidato itu kita berbicara di depan banyak orang, kemudian menyampaikan atau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita dalam bentuk kata-kata. Tujuan pidato adalah menyampaikan informasi, mempengaruhi pendengar, mengungkapkan ide atau gagasan, mengungkapkan pikiran dan perasaan. Struktur teks pidato. Pertama ada salam pembuka. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada ucapan penghormatan. Ini bisa dibalik ya. Bisa hamdalah dulu atau ucapan penghormatan dulu. Kalau di teks-teks buku bahasa Indonesia pada umumnya ucapan penghormatan terlebih dahulu. Misalnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Kepada yang terhormat wali kelas, kepada yang terhormat guru-guru dan teman-teman sekalian, seperti itu. Biasanya ucapan penghormatan ini diurut ya sesuai dengan kedudukannya di sekolah atau di satu institusi tertentu. Misalnya kalau di sekolah kita tentu kepala sekolah didahulukan. Jadi tidak mungkin mengucapkan kepada yang kami hormati wali kelas, setelah itu baru kepala sekolah ya. Jadi didahulukan kepala sekolah karena kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah kita. Setelah itu hamdalah ya. Ya, sebagaimana ketika kalian ingin berbicara ya. Biasanya kalau di teks bahasa Indonesia itu puji syukur kehadirat Allah ya. Salawat serta salam, seperti itu. Kemudian pembuka pidato. Pembuka pidato ini biasanya berisi tentang tema atau topik yang akan kita bicarakan. Ya, tema atau topik yang akan kita bicarakan untuk mengantarkan atau membuka pembicaraan sebelum sampai kepada pokok atau inti pembicaraannya. Selanjutnya adalah isi pidato. Nah, isi pidato ini yang menjadi intinya. Apa intinya? Misalnya kalau pidatonya itu tentang perpisahan, mungkin
isinya tentang kenangan-kenangan selama kalian belajar di sekolah, ya, baik suka maupun duka. Ya, kemudian mungkin bisa ucapan terima kasih kepada guru, teman, dan lain-lain, ya, dan banyak lagi. Kemudian isi penutup pidato. Penutup pidato ini merangkum, ya, menjadi merangkum atau simpulan dari pidato kita. Apa sih intinya gitu ya? Simpulannya apa sih dari yang kita sampaikan? Bisa juga kalau itu pidato perpisahan, ucapan terima kasihnya di belakang, ya, di penutup pidato. Ada juga yang salah satu teman kita dahulu pernah membuat penutup yang cukup menarik, misalnya dengan pantun, gitu ya. Bisa juga dengan puisi atau yang lainnya. Setelah itu salam penutup. Ya. Kita lanjut ya. Menulis pidato. Nah, ini langkah-langkah ketika kalian ingin menulis pidato. Pertama, tentukan topik pidatonya dahulu. Topik adalah pokok pembicaraan. Apa yang ingin kita sampaikan? Misalnya tadi, tema besarnya perpisahan. Nah, kemudian dari perpisahan ini apa sih yang ingin kita sampaikan? Ya. Misalnya apakah itu kenangan, satu kejadian atau satu peristiwa yang pernah dialami, yang menarik bagi kalian, yang paling berkesan untuk kalian, ya. Apa misalnya temanya di situ apa gitu ya? Misalnya bertemu sahabat sejati di SD ini, nah gitu ya misalnya ya. Temanya seperti itu, topiknya seperti itu. Nah, kemudian isi pidatonya tentu tentang bagaimana bertemu teman-teman, ya. Terus kemudian apa kegiatan yang menarik bersama teman-teman, bagaimana perasaan kalian ketika ingin berpisah dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan topik, kemudian kita menyusun kerangka pidato. Ya, kita menyusun kerangka pidato berdasarkan struktur teks pidato yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ya, nanti kita bikin poin-poin di isinya misalnya. Poin pertama kita ingin membicarakan tentang misalnya kenangan. Terus yang kedua tentang kenangan yang mengandung suka, kenangan yang mengandung duka misalnya. Terus kemudian pelajaran yang didapat dari kenangan tersebut dan lain-lain. Ya. Kalian buat poin-poinnya. Nah, itu yang disebut dengan kerangka pidato. Setelah jadi kerangka pidatonya, maka kalian kembangkan. Kalian kembangkan menjadi teks pidato secara utuh. Kalian tulis. Ya. Untuk pidato, gunakanlah bahasa-bahasa yang efektif, yang singkat. Jangan bahasa-bahasa yang terlalu panjang, yang bersayap-sayap sehingga ketika kalian harus menyampaikannya di depan umum, kalian kesulitan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Tapi carilah bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Selanjutnya adalah menyunting teks pidato. Setelah selesai, maka kalian cek lagi. Ya. Kalian sunting. Mungkin ada bagian yang perlu kalian hilangkan, atau justru ada bagian yang perlu kalian tambahkan, atau mungkin ada bahasanya yang kurang sesuai. Maka ini masuk di menyunting teks pidato. Setelah selesai semuanya, maka teks pidato sudah siap untuk dibawakan atau disampaikan. Selanjutnya berpidato. Ya.
Ketika berpidato ada beberapa cara. Cara pertama misalnya kalian menghafal teks pidatonya. Atau cara yang kedua, kalian membaca teks pidato. Cara yang ketiga, ini cara yang spontan, ya. Jadi menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran tanpa membuat teks pidatonya. Seperti itu. Nah, saat ini kalian akan mencoba yang kedua. Jadi kalian akan membuat teks pidatonya dan membacakannya dengan cara membaca. Tentu saja untuk membacanya tidak bisa kalian selesai menulis kemudian membacakannya. Karena kalian perlu mempelajarinya. Kalian perlu membaca teks pidato berkali-kali sebelum berpidato. Tujuannya apa? Agar kalian mengingat dengan baik apa yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai nanti ketika berpidato ucapan kita belibet gitu ya. Karena kita baca dan terlalu berpegang pada teks sekali, kemudian karena kita belum hafal sekali apa yang ingin kita sampaikan, maka ucapan kita jadi tidak jelas atau patah-patah dan lain-lain ya penyampaiannya. Jadi perlu kita baca berkali-kali, walaupun tidak perlu harus sampai hafal, tapi paling enggak kita tahu betul apa yang tertulis di sana. Sehingga ketika membacanya kita lebih mudah. Kemudian mengetahui hal-hal penting yang berhubungan dengan acara seperti tema acara, para hadirin dan lain-lain. Ya, jangan sampai salah sebut. Misalnya, kepada yang kami hormati Kepala Sekolah Ustadz Galuh. Wah, ini salah ya, harusnya Ustadz Arif kalau di Cibinong. Begitu juga kalau di Ciamas. Jangan sampai salah. Ya. Kepada yang kami hormati Kepala Sekolah Ustadz Arif misalnya. Oh, ini salah. Jadi kita perlu tahu nama kepala sekolah kita siapa sih? Itu bahkan nama lengkapnya siapa sih, kita cari tahu. Terus kemudian tema acaranya apa sih? Ya. Kalau tema acaranya tentang perpisahan, tentu ya harus disesuaikan. Ya. Kemudian perhatikan lafal. Lafal itu apa sih? Pengucapan katanya ya. Ya, harus diperhatikan, harus betul, harus tepat pengucapannya, harus jelas. Kemudian intonasi. Intonasi adalah tinggi rendah suara ketika berbicara. Jadi untuk misalnya bagian-bagian yang penting misalnya, mungkin kita perlu menaikkan suara kita. Untuk bagian-bagian yang misalnya penuh haru misalnya, kita menyampaikannya tentu bukan dengan suara yang tinggi, tapi suara yang lebih lembut misalnya, seperti itu ya. Jadi intonasi adalah tinggi rendah suara. Dan ekspresi yang tepat. Jangan sampai salah ya, misalnya ekspresinya yang kita sampaikan sesuatu yang semangat, tapi ekspresinya malah sedih misalnya ya, atau haru gitu ya. Sebaliknya, ya kita sampaikan sesuatu yang mungkin haru atau sedih, tapi kita menyampaikannya justru dengan berapi-api, semangat, maka ekspresinya tidak tepat. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini ya, karena kita berpidato dengan membaca teks, jadi ini tujuan di awal tadi kita membaca teks pidato berkali-kali sebelum berpidato, agar ketika kita membacakan pidato, mata kita tidak tertuju pada teks terus. Ya, sesekali karena kita sudah hafal sedikit-sedikit, maka sesekali angkat wajah kalian dan kemudian berbicara tanpa melihat teks. Gitu ya, jangan bacanya ngelihat teks terus. Kepada yang kami hormati, ya jangan seperti itu ya. Sesekali melihat kepada pemirsa atau orang yang hadir, para hadirin ya. Selanjutnya, tugas. Nah, tugasnya ini ada 2. Pertama, tulislah naskah pidato untuk acara perpisahan sekolah.
Perhatikan tadi langkah-langkah menulis pidato ya. Perhatikan tahap-tahapnya. Setelah selesai teksnya, kemudian baca berulang-ulang teks pidato hingga kamu lancar saat membacanya. Bahkan hafal bila perlu. Kemudian buatlah rekaman video pembacaan naskah pidato dengan menggunakan seragam sekolah. Jadi pakai seragam sekolah ya. Sebenarnya tugas ini Ustadz ingin disampaikan ketika kalian di acara perpisahan gitu ya. Qadarullah kita tidak mungkin mengadakan acara perpisahan, jadi ya menggunakan rekaman. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai kenang-kenangan dari kalian untuk sekolah. Ya, tenggat pengiriman tugas. Tenggat itu bahasa Inggrisnya deadline ya, waktunya ya, waktu akhirnya pengiriman tugas untuk naskah pidato dikirim dalam bentuk foto atau dokumen. Kalau foto berarti kalian tulis di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke, nanti Ustadz jelaskan ya. Kalau dokumen berarti kalian menulisnya mungkin di handphone atau di laptop, kemudian dikirim dalam bentuk file dokumen. Ini Ustadz kasih keringanan pengerjaannya, pengumpulannya untuk teks pidato 2 Juni. Berarti hari Selasa ya, maaf ini salah ya. Bukan hari Kamis tapi hari Selasa. Nah, waktunya Ustadz beri keringanan sampai jam 24. Ya, sampai tengah malam. Jadi biar kalian menulisnya itu sungguh-sungguh, karena ini pidato perpisahan. Boleh jadi ini tugas terakhir kalian sebagai siswa, dan ini kenang-kenangan dari kalian untuk sekolah, untuk adik-adik kelas kalian. Ya, jadi besok-besok kalau kalian Ustadz ingin menyampaikan materi pidato, Ustadz cukup tunjukkan aja pidato-pidato kalian ya. Seperti itu. Jadi ini bukan Kamis ya, maaf ya. Ini ada kesalahan, bukan Kamis tapi hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 maksimal pukul 24 ya. Kenapa sampai tengah malam? Karena Ustadz pengen betul-betul kalian mengerjakannya sungguh-sungguh. Boleh dibantu sama orang tua ya, boleh dibantu ketika menulisnya. Mungkin kalian sedikit bingung, dibantu oleh orang tua boleh. Tapi tidak boleh dituliskan oleh orang tua ya. Dibantu itu berarti kalian yang mengerjakan, orang tua sekadar membantu ya. Jangan membantunya sampai orang tua yang mengerjakan, kalian terima bersih. Ini mah bukan dibantu ya, tapi dikerjakan oleh orang tua. Ya, ini sekali lagi maaf ya, ini yang betul hari Selasa. Hari Selasa, bukan Kamis. Selasa 2 Juni 2020. Kemudian rekaman video pidato dikirim hari Rabu 10 Juni 2020. Ini saat kalian ujian ya, ujian akhir. Jadi saat ujian akhir nanti, pas jadwal ujian bahasa Indonesia, maka kalian ini tenggatnya paling lambat dikirim hari Rabu. Boleh nggak Ustadz kalau dikirim sebelum ini? Ya tentu saja boleh. Ya, kalau tenggat ini kan batas akhir gitu ya. Jadi paling akhir diterima Rabu 10 Juni 2020 maksimal pukul 15. Kalau kalian sudah bisa mengerjakannya di tanggal 3 atau tanggal 4 dan mau mengirimkannya tanggal itu, silakan. Dipersilakan ya. Tapi maksimal Ustadz tunggu sampai hari Rabu 10 Juni 2020 untuk rekaman video pidatonya. Buat sebaik mungkin ya. Kerjakan di tempat yang terang ya, agar hasilnya baik. Jangan di tempat yang gelap, nanti pencahayaannya kurang, jadi hasilnya kurang baik. Selanjutnya, cara pengiriman tugas. Cara pengiriman tugas, kalian pilih salah satu. Pilih salah satu. Kalian boleh mengirim tugasnya ke WhatsApp Guru Bahasa Indonesia. Kalau Cibinong berarti kirim ke Ustadz. Tapi kalau misalnya, wah ini kalau dikirim ke WhatsApp berat Ustadz, kirim ke email saja, boleh.
dikirim ke email boleh. Ini emailnya kg.inis2019@gmail.com ya. Boleh dikirim ke sini. Set, ribet kalau pakai email. Saya pengen diunggah saja ke Google Drive. Boleh. Setelah selesai rekamannya kemudian diunggah atau disimpan ke Google Drive. Lalu kirim linknya. Ya, atau share linknya ke WhatsApp Guru Bahasa Indonesia. Kalau Cibinong, sekali lagi WhatsApp Ustadz. Atau kalau Google sekalian deh, jangan di Google Drive, di YouTube aja. Silakan. Ya, diunggah ke YouTube. Nah, ini lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Jadi diunggah ke YouTube, lalu kirim atau share linknya ke WhatsApp Guru Bahasa Indonesia. Pilih salah satu. Jangan semuanya dikerjakan. Misalnya kirim WA juga, kirim email juga, kirim Google Drive juga, kirim ke YouTube juga. Ini tentu akan merepotkan kalian. Jadi Ustadz memberikan pilihan agar memudahkan kalian. Mana yang paling mudah bagi kalian? Silakan dipilih caranya untuk mengirim tugasnya. Kalau yang paling mudah kirim via WhatsApp, silakan. Yang paling mudah kirim email, silakan. Yang paling mudah kirim Google Drive atau YouTube, silakan. Silakan pilih salah satu. Perhatian. Nah, tugas ini merupakan ujian praktik bahasa Indonesia. Ya, jadi ini ujian praktik. Karena ujian maka buatlah yang sungguh-sungguh. Jadi patokannya tuh 100 gitu. Jadi saya pengen dapat nilainya 100. Nah, gitu ya. Jangan asal dikerjain aja lah, asal jadi aja lah, yang penting ada. Jangan gitu ya. Ini mumpung dikerjakannya di rumah, kalian bisa melakukannya semaksimal mungkin. Setiap siswa wajib mengerjakan jika ingin mendapatkan nilai praktik. Otomatis kalau nilai ujian praktiknya tidak dikerjakan, maka nilai praktiknya ya otomatis tidak ada. Ya. Setelah itu jika sudah mengirim tugas, lapor via WA Guru Bahasa Indonesia. Ya, lapor ya, misalnya, Ustadz, saya sudah mengerjakan tugas, sudah saya kirim via Google Drive, ini linknya. Nah, misalnya seperti itu. Atau sudah saya unduh ke YouTube, ini linknya Ustadz, ya gitu ya. Jadi Ustadz tahu kemana kalian mengirimnya. Sudah dikirim ke email KG Ustadz. Oh ya, seperti itu ya. Jangan tidak melapor. Kalau tidak melapor, Ustadz nanti tidak tahu kalian kirimnya kemana, gitu. Seperti itu. Nah, karena ini sekali lagi ya, karena ini mungkin boleh jadi adalah tugas terakhir dari kalian, maka berikanlah kesan yang terbaik, berikanlah kenang-kenangan yang terbaik, ya. Berikan kenang-kenangan yang terbaik untuk adik-adik kelas kalian, untuk sekolah kalian, untuk guru-guru kalian, ya, terutama yang tidak sekolah lagi di INIS. Ya, kalau yang masih di INIS ya mungkin masih ketemu-ketemu lagi ya, terutama yang ikhwan ya. Kalau yang akhwat mungkin di Ciomas, tapi kalau yang ikhwan mungkin masih ketemu. Tapi kalian kan nggak mungkin ketemu sama teman kalian lagi yang mungkin sekolahnya di tempat lain. Maka inilah kesempatan terakhir kita membuat kenang-kenangan, ya, melalui pidato. Curahkan isi hati kalian, ya, sampaikan melalui sarana pidato. Demikian penjelasan Ustadz. Semoga kalian dapat memahaminya dan diberikan kemudahan untuk mengerjakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelum Ustadz tutup dengan salam, apabila masih ada yang bingung, silahkan bertanya via WhatsApp, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.